Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students, especially you on the third break. Nice to see you again today with me in our English lesson. And on today's occasions, I would like to say Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, pertemuan kali ini kita akan kembali mereview beberapa kosakata dan belajar tentang bahasa Inggris guna persiapan penilaian akhir semester tanggal 8 insya Allah. Nah, hari ini kita akan membahas 3 hal atau lebih tepatnya mereview kembali 3 hal tentang materi yang sudah kita pernah pelajari. Yang pertama berkenaan dengan transportation atau transportasi, yang kedua profession atau pekerjaan, dan yang ketiga adalah seasons and weather atau cuaca dan musim. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam poin yang pertama tentang transportation. Alright students, now let's start with our first materials about transportation atau transportasi. As we know, seperti yang sudah kita ketahui, transportation atau transportasi dibagi menjadi 3, yaitu water transportation, land transportation, and air transportation. Masih ingat artinya? Ya, water artinya transportasi air atau transportasi water transportation atau transportasi air. Yang kedua ada land transportation, yaitu transportasi darat, dan terakhir adalah air transportation atau transportasi udara. Jangan jadi terbalik ya, karena istilah kata air dalam bahasa Indonesia bermakna air, sementara dalam bahasa Inggris air bermakna udara. Oke, kita klasifikasikan beberapa alat-alat atau jenis-jenis transportasi dalam bahasa Inggris sesuai dengan jenisnya. Jadi kita sudah punya beberapa contoh. Yang pertama ada untuk water transportation, kita punya ship, kapal. Biasanya ship ini digolongkan oleh kapal atau alat transportasi yang ukurannya lebih besar ya, seperti alat angkut massal dan jumlahnya bisa sampai ribuan orang. Ada boat, sampan atau kapal juga, cuma dalam porsi yang lebih kecil, dalam ukuran yang lebih kecil, dan daya angkutnya juga tidak terlalu banyak. Biasanya juga terbuat dari kayu. Lalu ada raft. Raft ini artinya rakit, susunan dari beberapa bilah kayu atau bambu yang disusun kemudian dijadikan alat apung untuk menyeberangi perairan. Lalu ada submarine. Nah, ini alat transportasi lain. Sebenarnya bukan alat transportasi umum ya. Seringkali submarine digunakan oleh pihak militer untuk mengawasi perairan. Nah, submarine ini artinya adalah kapal selam. Oke, berikutnya kita pindah ke land transportation atau transportasi darat. Kita punya car, kita pasti tahu ya. Bicycle, motorcycle, train, and the last one is car. Ya, masing-masing pasti sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali. Ada car, mobil, bicycle, sepeda, motorcycle, sepeda motor, train, kereta api, car atau gerobak ya, gerobak atau kereta dorong. Biasanya pada zaman dulu ditarik oleh lembu, sapi atau kuda. Nah, kalau disebutkan semua transportasi darat ini jumlahnya pasti lebih dari ini. Hanya saja kita hanya mencoba untuk mengelompokkan beberapa jenis saja sehingga didapatlah pemahaman bahwa yang disebut sebagai transportasi darat adalah transportasi seperti ini. Oke, kita masuk ke yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, yaitu air transportation atau transportasi udara. Di sini kita punya 3 contoh, ada plane, pesawat, lalu kita punya helikopter, lalu kita punya air balloon. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jumlahnya bisa lebih dari ini dan jenisnya bisa bermacam-macam. Tapi kembali lagi, kita hanya mencoba untuk mengelompokkan atau memberikan sedikit contoh terhadap jenis transportasi udara seperti ini. Nah, kita ulangi lagi, plane tadi pesawat, helikopter sama helikopter, dan air balloon artinya balon udara. Oke, anak-anak, ini tadi adalah beberapa contoh kosakata yang berkenaan dengan alat transportasi dan jenisnya jika diklasifikasikan dengan jenis-jenis alat transportasi yang ada, darat, laut, dan udara. Okay, students, let's continue to the next materials. Okay, students, now we have come to the second materials, and it is about professions or job. Profesi atau pekerjaan. Sebenarnya apa sih perbedaan antara professions and job? Basically,
sebenarnya mereka berbeda, hanya saja jika ditelaah dalam kebahasaan maka akan terdapat beberapa perbedaan spesifik antara preposition dan job. Namun untuk kita sebagai pemula, keduanya kita maknai sebagai makna yang sama. Oke, mari kita lanjut. Sebelum kita masuk ke kosakata berkenaan tentang macam-macam atau jenis-jenis pekerjaan, ada beberapa ungkapan yang ingin saya ingatkan berkenaan dengan menanyakan pekerjaan seseorang. Salah satu di antaranya adalah what does she or he do? Kita ulang kembali. What does she or he do? Kita ambil satu contoh. What does she do? What does she do? Atau what does he do? What does he do? Yang bermakna apa pekerjaannya. Lalu kita bisa membedakan apakah seseorang yang kita tanyakan adalah ikhwan atau akhwat, maka kita bisa menentukan penggunaan she untuk akhwat dan he untuk ikhwan. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Saja dengan cara seperti ini. She is a lawyer. Ini karena pekerjaannya adalah seorang pengacara. Lalu bagaimana jika yang kita tanyakan adalah ikhwan? Ya, kita cukup menggantinya dengan kata he. Maka kata she di sini bisa kita ubah menjadi he tergantung pada siapa yang kita tanya. Jika ikhwan menggunakan he, sedangkan jika akhwat menggunakan she. Betul sekali, itu dia. Nah, setelah ungkapan ini kita gunakan, kita akan mendapat informasi tentang apa pekerjaan orang tersebut. Oke, sederhananya seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan dengan kosakata berkenaan tentang pekerjaan. Tentu kalian masih ingat tentang jenis-jenis dan macam-macam pekerjaan yang sudah pernah kita pelajari. Nah, di sini kita sudah punya beberapa contoh ya tentang nama-nama dan jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama kita punya teacher. Kita ulang sekali lagi, teacher atau guru. Yang kedua adalah farmer atau petani. Lalu ada driver atau supir. Lalu dentist atau dokter gigi. Kenapa tidak disebut dokter saja? Dokter adalah sebutan yang umum untuk diberikan pada semua lulusan fakultas kedokteran. Jadi mereka masih dalam sebutan dokter untuk menangani penyakit umum. Namun jika mereka sudah merujuk pada satu penyakit khusus atau bidang tertentu, maka penyebutannya menjadi berbeda. Salah satu contohnya adalah dentist ini menjadi dokter gigi, tidak disebut tooth doctor. Nah, ya, jadi diubah menjadi perbedaan yang lain. Contoh yang lain apa? Misalnya ada surgeon. Surgeon itu ahli bedah. Jadi tidak ada dokter yang disebut dokter surgery doctor. Nah, enggak. Jadi istilahnya berbeda. Jadi surgeon atau ahli bedah. Itu contoh-contohnya ya. Oke, berikutnya kita lanjut adalah nurse atau perawat. Ya, mungkin beberapa akhir ini istilah nurse itu sangat familiar di telinga kita ya, apalagi pada masa seperti ini. Oke, lalu ada postman, tukang pos, ya, tukang pos. Lalu soldier atau tentara. Nah, soldier ini sebutan umum untuk semua tentara, baik dari angkatan udara, angkatan darat atau angkatan laut. Jika ingin mengelompokkannya lagi nanti akan ada istilahnya sendiri. Ya, lalu ada entrepreneur, seperti salah satu istilah kurikuler sekolah kita ya, branding sekolah kita, sekolah entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Pengusaha. Di mana kita dicetak menjadi pengusaha, orang yang mampu mengembangkan usaha untuk meningkatkan kemampuan secara ekonomi. Wah, jadi sedikit bergeser ya. Oke, nah sebelum kita pindah ke materi berikutnya, kita akan coba menelaah tempat-tempat mereka bekerja. Dari kedelapan nama pekerjaan dan jenis pekerjaan ini, kita akan mencoba mencari tahu di mana mereka bekerja. Mau bantu riset? Ya, kita mulai. Oke, yang pertama, teacher atau guru. Kira-kira mereka bekerja di mana? Ya, school atau sekolah. Farmer, petani, di mana? Ya, jawabannya bisa garden, bisa rice field. Apa itu rice field? Sawah, ya, rice field. Kalau saya tuliskan di sini ya, rice field. Nah, ada kurang tahu, rice field atau sawah.
ya. Oke, berikutnya driver, supir. Di mana kerjanya? Inside a car atau in a car, di dalam sebuah mobil tentunya. Dentist, dokter gigi. Jawabannya you can say in a clinic, atau jawabannya bisa di hospital, rumah sakit. Ya, sama seperti dentist, nurse juga memiliki tempat kerja yang hampir sama, on a clinic or at the hospital. Oke, kita lanjutkan. Postman, tempatnya di post office, betul sekali. Lalu soldier, tentara. Ya, di saat damai seperti ini, tentara bekerja di satuannya masing-masing. Or we can say they were at the office. At the office, di kantor atau di tempat latihan. Oke. Entrepreneur, the last one. Nah, entrepreneur atau pengusaha ini adalah salah satu pekerjaan yang tempat kerjanya tidak ditentukan. Karena seorang entrepreneur atau pengusaha bisa memiliki tempat kerja di mana saja. Bahkan we can work from home. Sebelum adanya COVID, entrepreneur sudah bekerja di rumah dulu ya. Jadi kita mengikuti mereka sebenarnya. Oke, anak-anak sekalian, itu sedikit untuk pembahasan profession. Semoga bisa mengingatkan kalian. Sekarang kita akan pindah ke pembagian yang ketiga. Masih ingat? Ya, mari kita lihat. Okay, students, now we come to the third materials and it is about seasons and weather. Dan kita sudah sampai di materi yang ketiga, yaitu tentang seasons and weather, yaitu musim dan cuaca, ya, musim dan cuaca. Nah, pertama kali kita akan membahas tentang musim terlebih dahulu. Cuaca terlebih dahulu ya, Afwan ya. Jadi cuaca terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah punya 6 jenis cuaca yang akan kita ulang kembali dari mulai bacanya dan artinya. Kita mulai langsung saja. Yang pertama, kita punya gambar ini seperti telur dadar ya, tapi bukan ya. Ini matahari, mohon maaf. Jadi ini seasonnya, weathernya adalah sunny atau cerah. Ya, cerah ini diindikasikan dengan sedikitnya awan dan matahari bersinar dengan sangat terik atau sangat panas. Nah, berikutnya ada partly cloudy atau cerah berawan. Nah, ini kita pahamin ya, mulai sekarang kita sudah mulai memahami bahwa partly cloudy atau cerah berawan ditandai dengan simbol adanya awan dan matahari di atasnya. Jadi ini partly cloudy itu mengindikasikan cuaca di mana terkadang matahari bersinar namun terkadang juga tertutupi oleh awan. Oke, berikutnya ada cloudy. Nah, kebalikan dari partly cloudy, maka cloudy ini adalah cuaca di mana awan mendominasi. Awan lebih banyak jumlahnya sehingga matahari seringkali bahkan dalam seharian tidak bisa muncul, tidak nampak atau tidak bisa menunjukkan sinarnya. Yang disebut sebagai cloudy. Sekarang kita pindah ke rainy atau hujan. Nah, rainy season atau itu istilah yang lain lagi ya. Kalau di sini rainy artinya cuaca hujan ya, rain season atau rain weather. Berikutnya ada windy, berangin. Yang terakhir ada foggy atau berkabut. Nah, itu adalah 6 kosakata tentang cuaca yang semoga bisa mengingatkan kalian kembali tentang nama-nama cuaca yang sudah kita pernah pelajari. Sekarang kita akan pindah ke musim, ya. Kita lihat betapa uniknya musim di Indonesia. Okay, students, now we come to the last part of our meeting today, and we have come to our third materials, and it is about seasons and weather atau musim dan cuaca. Kalau tadi kita sudah membahas tentang musim, cuaca ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas musim atau seasons. Nah, di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 symbols that can explain to us kinds of weather that we have in our world. Kita sudah punya 6 simbol yang bisa mengindikasikan tentang jenis-jenis cuaca di bumi kita. Ya, kita mulai dengan yang pertama di sebelah kiri di sini sudah ada 4. Ya, the first is summer atau musim panas. Ya, musim panas. Yang kedua ada winter atau salju. Ya, lalu ada autumn atau musim gugur, dan yang berikut terakhir adalah spring atau musim semi. Nah,
musim atau season seperti ini hanya terjadi di negara-negara tertentu saja atau negara-negara yang sering kita sebut sebagai negara tropis. Negara tropis adalah negara yang tidak dilewati langsung oleh matahari, jadi tidak dilintasi oleh garis khatulistiwa. Itu yang menyebabkan perbedaan antara negara-negara tropis dan negara-negara subtropis, ya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya yang sangat bisa terasa adalah perbedaan jenis dan jumlah musimnya. Jika kita di Indonesia hanya mengenal 2 jenis musim, maka di negara-negara subtropis, negara-negara tropis, terbalik ya tadi ya, di sini subtropis, sedangkan di sini negara tropis, maka di negara-negara subtropis ini mereka memiliki jumlah musim lebih banyak dibanding kita di negara tropis yang hanya memiliki dua jenis musim. Yaitu apa? Yang pertama ada dry, kering, walaupun sama seperti summer, namun di sini kita tidak menyebut musim panas ya. Di Indonesia tidak ada musim panas karena di negara tropis panas sudah menjadi sebuah hal yang biasa, tidak disebut lagi musim, tidak spesial ya. Karena kalau di negara-negara barat musim panas dijadikan hari libur ya. Kalau kita nggak libur-libur. Oke, lalu ada dry, musim kering, lalu ada musim penghujan. Hanya itu saja ya, terlepas dari musim-musim yang lainnya seperti musim kelayang, musim durian, dan musim-musim yang lain. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh musim yang ada di dunia kita ya. Ingat, dibedakan oleh jenis di mana letak negara tersebut, apakah mereka termasuk subtropis atau tropis. Jadi negara kita Indonesia khususnya hanya memiliki dua musim saja. Oke, students, thank you so much for your attention today. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Ustaz berharap video ini bisa kembali mengingatkan kalian tentang sedikitnya kosakata yang sudah pernah kita pelajari, dan kalian tidak bosan untuk mengulangnya kembali sebagai bentuk persiapan kita menghadapi penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan insya Allah pekan depan. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.